Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik dan sehat ya. Baiklah, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita pada saat pagi ini, ya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelasnya Robi, mari pimpin dalam doa. Dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita sudah berdoa. Saya mengabsen siswa-siswa sekalian, ya. Adi, hadir Pak. Adi ada. Ardiansyah, alangkah baiknya kita akan menyanyikan lagu nasionalisme dulu. Garuda Pancasila. Saya pilih Adi sebagai dirijen untuk memimpin lagu ini. Dipersilakan Adi. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Baiklah, terima kasih Adi. Silakan kembali ke tempat, ya. Nah, mungkin kita sedikit kurang rileks, kurang maksimal. Saya minta semua ini anak-anak berdiri, ya, hadap kanan, ya, hadap kanan. Robi itu balik kanan, ya, hadap saja. Nah, silakan pegang pundak teman kalian masing-masing. Nah, yang deket saja, yang nggak sampai nggak usah, ya. Oke, silakan dipijit-pijit itu pundak teman kalian, ya. Ya, sudah cukup ya. Silakan kembali dulu di tempat masing-masing ya. Kita akan segera mulai pembelajaran kita pada saat ini anak-anak. Ada yang masih ingat kemarin minggu kemarin belajar apa? Langkah-langkahnya bagaimana kemarin pengelasan 1G itu? Langkah pertama apa? Memotong bahan. Coba lanjutkan Adi. Membersihkannya Pak. Di take well Mas. Setelah dibersihkan di take well. Nur Azikri, setelah di take well kira-kira langkah selanjutnya apa ini? Dilakukan pengelasan ya. Oke ya. Jadi itu materi minggu kemarin ini ya, tujuan pembelajarannya itu anak-anak di depan sudah jelas. Jadi siswa dapat menganalisis itu menentukan ya arus besar kecilnya arus pada pengelasan 2G. Kenapa arusnya ini kok beda-beda antara pengelasan 2G dan 1G? Arusnya tidak akan mudah bolong karena tertahan oleh besinya. Ya, makanya harus diatur ulang arusnya. Nah, poin yang kedua, ini melalui PowerPoint siswa dapat menjelaskan teknik dasar mengelas. Yang ketiga, melalui video siswa dapat mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan itu dengan kata lain anak-anak mampu mengelas. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ini ada orientasi masalah atau permasalahan. Silakan video ini ditonton. Video pengelasan apa? Posisinya apa? Ya, ditengok sampai selesai. Kalau videonya HP cuma sampai sini. Kira-kira ini mengelas apa anak-anak? Bak mobil ya. Bak truk. Iya. Iya, Pak mobil tuh, Pak. Iya, betul. Telat kamu lah jawabnya ya. Ya. Itu kayak apa? Ya. Kayak sebenarnya. Nah, kayak pagar. kenapa posisi mengelasnya itu seperti itu? Karena posisinya tegak gitu ya. Atau tidak mungkin itu dibalik ke sana? Iya, Mas. Tegak kita begini kamu. Ya, oke. Kenapa ada ya itu namanya teknik-teknik dasar pengelasan. Ada kalanya memang benda kerjanya itu tidak terletak di bawah tangan seperti kemarin 1G. Ya, aneh juga nanti kalau kita mengelas yang lain, misalnya dinding kapal, nggak mungkin kapalnya kita robohkan, ya kan? Nah, makanya kita kenal dengan teknik-teknik dasar pengelasan. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu tentang prosedur pengesetan mesin ngelas. Ini berkaitan dengan arus tadi, pengaturan arus. Yang kedua, mungkin masih ingat kemarin waktu 1G ada yang membuat kampuh ya atau bevel ya. Dan yang ketiga melakukan proses pengelasan 2G. Bapak akan menerangkan terlebih dahulu ya benda
kerja atau langkah-langkah dalam melakukan proses pengelasan 2G. Ini tidak beda jauh, bahkan sama persis dengan langkah-langkah pada pengelasan 1G, yaitu setelah benda dipotong, ya tentunya anak-anak sudah bisa memotong dengan baik. Nah, akan ada dua benda. Setelah itu benda akan dilakukan yang namanya proses pembuatan kampuh, ya, atau membuat bevel. Ya, mungkin kira-kira ini, ya, benda ini akan diapakan proses pengerjaannya? Digerinda. Kira-kira ini sudutnya serang berapa? 30 sampai 35. Misalnya lebih dari 35, Bisa. boleh apa tidak? Apa alasannya? Karena misalnya dengan itu yang nggak boleh lebih pada sana, Pak. Oh gitu. Jadi sudah menurut terlalu besar. Nah, ini yang asik ini. Kalau terlalu besar, ya. Kalau terlalu besar, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita tadi kan di depan suruh menganalisis. Kalau terlalu besar, kira-kira apa yang terjadi? Bleber terus ya, bahasa bener bagus. Bahasa Indonesia-nya apa? Bahasa Indonesia bleber itu apa ya? Cepat ke bawah. Jadi nanti kalau dia cepat ke bawah, otomatis hasil rigi-riginya buruk. Nah, setelah kedua benda ini di bevel atau dibentuk alur, langkah selanjutnya apa kira-kira anak-anak? Di tack well, ya. Nah, di tack well-nya itu posisinya kira-kira dibikin lurus atau dibikin bengkok anak-anak? Kenapa dibikin lurus? Biar sejajar. Ada yang punya pendapat lain? Nah, ini anak-anak ya, penting. Dalam pengelasan itu ada yang namanya distorsi. Nah, mungkin anak baru dengar nih. Distorsi itu meminimalkan perubahan bentuk, ya. Makanya disarankan dalam tack well itu benda kerjanya dibikin bengkok terlebih dahulu. Ya. Kenapa, Pak? Mesti anak-anak sekalian kan berarti. Kenapa, Pak? Tujuannya kalau ingat waktu anak-anak gambarannya, waktu anak-anak mengelas benda yang semula lurus, setelah dilas menjadi melengkung. Nah, perubahan bentuk itu dinamakan distorsi. Makanya dalam pengelasan 2G ini benda dibuat bengkok terlebih dahulu, sehingga nanti pada saat melakukan pengelasan benda ini cenderung lurus atau rata atau datar. Tapi kalau sudah dibikin lurus, nah nanti setelah selesai pengelasan bisa jadi bengkok. Ya, bengkoknya berapa, Pak? Mesti tanya lagi. Kisarannya 5 derajat. Ya, 5 derajat. Kalau ini 0 derajat, berarti dimiringkan kira-kira 5 derajat. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya, saya nggak paham. Baik, lanjut terlebih dahulu. Memang belajar harus asik, banyak nonton video biar tidak jenuh, ngantuk dan stres ya. Oke. Maka ini jauhnya ke atas. Maka dia menunjukkan apa yang kita gunakan dalam proses pengelasan. Ya. Ya, ini hanya sekilas saja. Ya, intinya nanti anak-anak harus bisa melakukan pengesetan ya mesin las. Nah, baik. Ini atau langkah-langkah ini kemarin pada saat pengelasan 1G ada yang namanya rod, ada yang namanya filler, ada yang namanya capping. Ini langkahnya sama persis. Ya, cuma yang beda apa anak-anak? Kalau kemarin 1G benda kerjanya itu datar kayak gini, nah sekarang posisinya di depan kita tegak, ya. Pengelasan kita bisa disesuaikan. Kalau anak-anak yang tangannya kidal, nah itu bisa mengelas dari kanan ke kiri. Tapi kalau yang tidak kidal atau yang optimal kanan, berarti dari kiri ke kanan, ya. Langkah yang pertama yaitu root pass, yaitu penetrasi yang pertama kali, ya. Dan diusahakan ini harus ada
tembusannya ya, ini yang melengkung atau cembung ini hasil dari penetrasi atau tembusannya. Kalau di tengah perjalanan kehabisan elektroda, kira-kira langkah apa yang dilakukan untuk penyambungan berikutnya? Kebersihan. Apanya yang dibersihkan? Bekas pasnya. Iya, jadi apabila di tengah jalan putus elektroda, benda kerjanya hasil itu dibersihkan, boleh digerinda, disikat baja, baru dilakukan penyambungan ya. Nah, selanjutnya yaitu langkah pengisian. Nah, setelah ini mendekati penuh, ya, mendekati penuh, baru dilakukan proses capping, ya. Silakan tengok. Nah, itu yang dimaksud dengan langkah road pass ya, ada sudut inklinasi 5 derajat. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu filler atau pengisian. Ya, itu elektrodanya digerak-gerakkan. Ya. Nah, ini untuk langkah terakhir yaitu capping. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Bapak minta kalian membuat kelompok 1 ya, ini kelompoknya Adi. Nah, baik, Bapak akan kasihkan lembar kerja siswa ya. Ini untuk Adi, ini untuk Nur Azikri, dan ini untuk Eka ya. Silakan. Ini yang kelompok 1 bergabung. Untuk kelompok Adi, ada masalah dalam diskusi? Tidak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok Azikri? Lancar? Terima kasih. Nah, untuk kelompok yang terakhir Eka, ada masalah? Tidak ya? Oke, terima kasih kalau nggak ada masalah. Nah, saya minta kelompok Adi terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya, maju ke depan. Silakan. Ya. Nanti Arus pengelasan 2G atau pengelasan sudut dapat dilakukan dengan arus 80 sampai 100. Semakin tapi sesuai juga dengan ketebalan plat. Semakin besar akan semakin tinggi harus yang digunakan. oh ya, terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Ada yang mau menyangka atau menambahi? Oke, kalau nggak ada, kelompok selanjutnya yaitu kelompoknya Eka. Proses pengelasan 2G atau posisi depan buka. Iya. Proses pengelasan 2G, langkah-langkahnya adalah pemotongan bahan, setelah itu pembuatan kampung antara 30 derajat sampai 35, dan setelah itu melakukan back weld dan melakukan pengelasan. Jadi saya hanya melengkapi dari diskusi kalian. Yang pertama, dalam pengelasan harus disetting arus ya, disesuaikan dengan ketebalan plat. Yang kedua yaitu proses pengelasannya harus dilalui dengan baik dari pemotongan, pembersihan, pembuatan bevel atau kampung, tack weld, dan pengelasan 2G. Uji pengetahuan ya, uji pengetahuan ada 10 soal, nanti anak-anakku kerjakan. Silakan diklik link yang nanti Bapak kirimkan di grup WA. Ada 10 soal, 1 soal poinnya 10. Jadi kalau benar semua nilai 100, kalau salah semua nilainya 0. Ya, kalau 0 nanti anak-anakku di bawah KKM artinya belum lulus, harus belajar lagi. Ya, minggu depan kita akan melakukan proses pembelajaran. Setelah 2G kita akan melakukan proses pembelajaran 3G. Ingat ya, jadi dipelajari dengan baik, dengan maksimal. Anak-anak bisa mencari referensi dari lain dari internet tentang pembahasan 3G. Mari Robi pilih dalam soal untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. 2 mulai. 2 selesai. Ya, terima kasih. Selamat siang, selamat pulang, hati-hati di jalan.